Perkenalkan, nama saya Trifani Cantika dengan NIM 09031181924020 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kontribusi saya kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Berikut ini adalah video edukasi yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifani Cantika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kontribusi saya kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai digital divide dan knowledge divide terlebih dahulu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat saat ini banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi diciptakan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat dapat memperoleh akses maupun kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Kesenjangan seperti inilah yang berpotensi menyebabkan terciptanya permasalahan kesenjangan pada masyarakat di suatu daerah. Permasalahan yang terjadi di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi perhatian penting di berbagai negara, salah satunya Indonesia, di mana permasalahan tersebut harus diatasi dengan baik dan benar oleh pemerintah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut adalah digital divide atau kesenjangan digital, di mana permasalahan digital divide atau kesenjangan digital sering terjadi pada masyarakat di desa atau daerah pelosok. Karena masyarakat perkotaan cenderung lebih dahulu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dampak dari pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi jika dibandingkan dengan masyarakat di desa atau daerah pelosok. Apa itu digital divide atau kesenjangan digital? Digital divide atau kesenjangan digital adalah suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kurang merata pada suatu daerah, yang dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh akses dan layanan berbasis digital. Di mana dampak dari adanya digital divide atau kesenjangan digital dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, berkomunikasi, serta mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya digital divide. Yang pertama adalah penyediaan infrastruktur yang belum merata. Infrastruktur merupakan sebuah fasilitas pendukung kelancaran dalam mengakses suatu teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur dalam hal ini meliputi ketersediaan sarana akses berupa jalan raya, air, listrik, hingga internet. Dengan adanya ketersediaan dari infrastruktur yang memadai, maka akan memudahkan di dalam proses penyediaan sarana dan fasilitas informasi digital. Lalu yang kedua adalah pembangunan yang belum merata. Pembangunan yang tidak merata dan hanya berpusat pada satu pulau saja dapat terjadi di wilayah negara yang luas seperti di Indonesia, seperti kurangnya pemerataan pembangunan yang terjadi antara wilayah di desa dan kota besar di Indonesia. Yang ketiga adalah kurangnya kerjasama pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Faktor ini disebabkan oleh masih kurangnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat setempat, swasta, dan para akademisi sekolah dan perguruan tinggi di dalam bahu-membahu menghapus digital divide dan knowledge divide pada berbagai daerah di Indonesia, terutama di desa dan daerah pelosok. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kepedulian masyarakat. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kepedulian, baik kepada sesama, kepada lingkungan sekitar, bahkan kepada diri mereka sendiri. Contohnya, aparat pemerintah di suatu lingkungan desa atau daerah pelosok tidak memiliki inisiatif untuk memulai proses mencerdaskan masyarakatnya. Yang kelima adalah perbedaan pola hidup masyarakat. Pola hidup masyarakat kota dan negara-negara maju umumnya telah terbiasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan sehari-hari, berbeda dengan kehidupan pada masyarakat di desa atau daerah pelosok.
Yang terakhir atau yang keenam adalah regulasi yang berbeda setiap daerah. Di setiap daerah memiliki otonomi daerah, di mana di daerah Indonesia memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri di samping tetap mengikuti peraturan dari pusat. Pemerintah daerah menerapkan regulasi yang berbeda-beda terkait dengan sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kaitannya untuk menghapus digital divide. Digital divide atau kesenjangan digital menyebabkan terjadinya suatu kondisi di mana terjadinya kesenjangan digital pada masyarakat dalam memperoleh akses dan layanan berbasis digital untuk kegiatan dan kebutuhan sehari-hari. Terciptanya kondisi tersebut pada masyarakat dapat menyebabkan terjadinya knowledge divide atau kesenjangan pengetahuan. Apa itu knowledge divide atau kesenjangan pengetahuan? Knowledge divide atau kesenjangan pengetahuan adalah kondisi di mana terjadinya kesenjangan pengetahuan pada masyarakat, di mana masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pengetahuan dan berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, kontribusi saya kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi mengenai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dapat mengetahui jika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan segala kegiatan dari berbagai bidang. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua adalah menjelaskan dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan mempermudah segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah menjelaskan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat agar dapat memudahkan masyarakat untuk belajar dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Yang keempat adalah menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan bidang ilmu lainnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah melakukan pengenalan yang mendasar tentang pentingnya masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat bersaing dengan dunia global. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi mengenai cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai cara penggunaan dari teknologi informasi dan komunikasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya dan prasarana yang dimiliki masyarakat, agar masyarakat dapat langsung memahami cara penggunaan dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut dan dapat langsung menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sosialisasi tersebut dapat berupa pelatihan dan pembelajaran mengenai cara penggunaan aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur yang terdapat pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah membantu masyarakat dalam menanamkan pola pikir akan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja di berbagai aspek kehidupan, yaitu dengan meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah piranti cerdas yang dapat digunakan dengan mudah di berbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menambah lapangan pekerjaan, dan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat. Yang keempat adalah membantu dan memfasilitasi masyarakat yang kesulitan jaringan internet dan kesulitan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan memberikan pengajaran mengenai cara mencari informasi yang dibutuhkan dengan baik dan benar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta memfasilitasi jaringan internet seperti hotspot portable kepada masyarakat apabila di daerah tersebut tidak tersedianya jaringan internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan.
Dan yang terakhir atau yang kelima adalah membantu dan meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima, memilih, mengatasi, menilai, dan memutuskan berbagai informasi yang tersedia. Yaitu dengan memberikan informasi dan pembelajaran serta meyakinkan kondisi psikologis masyarakat untuk dapat menerima, memilih, menilai, mengatasi, dan memutuskan informasi bagi diri mereka sendiri agar lebih efektif dan dapat mendewasakan masyarakat untuk dapat mengelola informasi dengan baik dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai kontribusi saya kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan saya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.